Wabarakatuh. Baiklah, kita memulai pembelajaran kita untuk semester kali ini, yaitu dengan pokok pembahasan eksponen. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan ini, perhatikan ilustrasi kasus berikut. Melipat sebuah kertas menjadi berapa lipatan? Yang pertama ini adalah contoh atau sebuah kertas utuh yang belum dilipat. Jadi kertas utuh ini belum dilipat, maka jumlah kertas ini tetap yaitu 1. Kemudian apabila kita melakukan kegiatan seperti ini, yaitu melipat kertas utuh ini menjadi 2 lipatan, maka akan menghasilkan 2 bagian kertas, atau biasa kita sebut pada lipatan pertama menghasilkan 2 bagian kertas. Kemudian saat kita melipat yang ketiga kalinya, maka akan menghasilkan bagian seperti ini, yaitu 4 buah bagian kertas baru. Jadi ibu ulangi lagi, saat kertas utuh tanpa dilipat jumlahnya 1 atau banyak bagiannya 1, kemudian lipatan pertama menghasilkan 2 buah bagian kertas, kemudian lipatan ketiga menghasilkan 4 buah bagian kertas. Lalu apabila kita melakukan lipatan yang ketiga, maka pasti kita akan menghasilkan 8 bagian kertas baru. Dan seterusnya, semakin banyak lipatan, maka semakin banyak kertas baru atau kertas bagian yang kita terbentuk. Jadi, ilustrasi kegiatan tadi dapat kita sajikan dalam bentuk tabel, yaitu banyaknya lipatan, banyaknya bidang kertas terbentuk atau kertas baru, kemudian pola perkalian dalam bilangan dari kegiatan ini. Yang pertama, saat kita tidak melipat, artinya di sini 0, maka bidang kertas yang terbentuk yaitu 1, yaitu kertas itu sendiri. Kemudian pola bilangan perkaliannya adalah 1. Kemudian saat kita melipat sebanyak sekali lipatan, maka akan terbentuk 2 kertas baru atau bidang kertas sebanyak 2 yang terbentuk. Pola perkalian 2 kita bisa buat yaitu 2 kali 1. Kemudian saat kita melipat sebanyak 2 kali lipatan, maka kita akan mendapatkan 4 bidang kertas baru. Kemudian apabila 4 ini kita lakukan pola perkalian 2, yaitu 2 kali 2. Kemudian apabila kita melipat sebanyak 3 kali lipatan, maka kita akan menghasilkan 8 bidang kertas baru. Kemudian pola perkalian 2-nya adalah 2 kali 2 kali 2. Kemudian saat kita melipat yang keempat kalinya atau lipatan keempat, maka banyak bidang kertas yang terbentuk adalah 16 bidang. Pola perkalian 2-nya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kenapa kita pakai perkalian 2? Karena kita mulai dari lipatan 1 ini. Lipatan 1 ini yaitu 2, artinya adalah 2 kali 2. Otomatis saat lipatan kedua, 3, dan 4 kita menggunakan kelipatan 2. Lalu bagaimana saat kita melipat kertas sebanyak n kali? Oke, kita ambil satu contoh, yaitu ini adalah perkalian kelipatan 2 sebanyak 4 kali. Pada kasus lipatan kertas sebanyak 3 kali, yaitu 2 kali 2, 2 kali 2 kali 2, sebanyak 4 kali. 2 kali 2 kali 2. Nah, di SMP ini pernah diajarkan tentang bilangan berpangkat. 2 kali 2 kali 2 kali 2 ini itu adalah perkalian berulang bilangan berpangkat, atau biasa kita tulis dengan 2 pangkat 2. Nah, inilah yang disebut dengan eksponen atau bilangan berpangkat. Baiklah, yang akan kita bahas kali ini, yang pertama adalah eksponen. Ibu bagi menjadi 3, yaitu pangkat positif, kemudian eksponen untuk pangkat negatif, kemudian eksponen untuk pangkat 0. Yang pertama sekarang kita akan membahas eksponen untuk pangkat positif.
Di sini sudah ada syarat yang diberikan. A bilangan real, N adalah bilangan asli, maka berlaku A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A, kita kalikan A sebanyak N kali. Artinya perkalian berulang A sebanyak N kali atau N pangkat. Kemudian A adalah basis atau bilangan pokok. Dan N ini adalah pangkat. Jadi A pangkat N, Ibu ulangi lagi, yaitu perkalian berulang A sebanyak N kali pangkatnya. Contohnya, mengubah bentuk pangkat ke perkalian berulang. 3 pangkat 3. Basisnya 3, pangkatnya 3. Jadi, kita bisa ubah menjadi 3 kali 3 kali 3. Hasil akhirnya yaitu 27. Contoh yang kedua, setengah pangkat 3. Sebagai basis adalah yang di dalam kurung, yaitu setengah. Sebagai pangkat adalah 3. Setengah pangkat 3 dapat kita jabarkan menjadi setengah kalikan setengah kalikan setengah, yaitu sebanyak 3, sebanyak pangkatnya. Setengah kali setengah kali setengah dapat kita sederhanakan menjadi 1/8. Jadi untuk perkalian bilang pecahan ini, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kemudian eksponen untuk pangkat negatif. A pangkat min N adalah eksponen bentuk pangkat negatif. A pangkat min N ini dapat kita ubah menjadi pangkat positif, yaitu 1/A pangkat N. Ibu ulangi lagi, A pangkat min N adalah pangkat negatif, kita bisa ubah menjadi pangkat positif menjadi 1/A pangkat N. Contoh di sini. Mengubah ke bentuk pangkat menjadi pangkat negatif menjadi pangkat positif. 3 pangkat min 2. 3 ini adalah A, pangkatnya negatif yaitu min 2. Kita akan ubah menjadi bentuk 1/A pangkat N. Sekarang kita ubah menjadi 1/3 pangkat 2. A-nya 3, N-nya 2. Dapat kita sederhanakan menjadi 1/3 pangkat 2 adalah eksponen pangkat positif. Kita jabarkan menjadi 3 kali 3, yaitu sama dengan 1/3 kali 3, 9. Contoh kedua, setengah buka kurung pangkat min 3. Sebagai basis adalah setengah, sebagai pangkat adalah min 3. Sebagai A adalah setengah, sebagai N /3. Kita akan ubah menjadi pangkat positif menjadi 1/A pangkat N. Kita ganti 1 per A-nya adalah 1/2 atau setengah, N-nya 3, yaitu 1/setengah pangkat 3. Dapat kita sederhanakan menjadi 1/setengah pangkat 3, kita jabarkan menjadi setengah kali setengah kali setengah. Kita sederhanakan lagi menjadi 1/setengah kali setengah kali setengah adalah 1/8. Nah sekarang 1/1/8 itu artinya 8. Kemudian eksponen pangkat 0. A adalah bilangan real dan tidak berlaku untuk A sama dengan 0. Maka A pangkat 0 sama dengan 1. Ibu ulangi lagi, A pangkat 0 sama dengan 1, kecuali A sama dengan 0. Contoh, 2 pangkat 0 jelas sama dengan 1. Min 17 pangkat 0 juga sama dengan 1. 1000 pangkat 0 juga sama dengan 1. 1/3 pangkat 0 juga sama dengan 1. Intinya, semua bilangan yang dipangkatkan dan 0 hasilnya 1,
kecuali bilangan itu adalah 0, yaitu 0 pangkat 0. Sebelum kita akhiri, kita akan refleksi pembelajaran kita terkait eksponen kali ini. Yang pertama, eksponen pangkat positif, yaitu konsepnya adalah A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sampai AN. Atau kita mengalihkan berulang bilangan A sebanyak N pangkat. Kemudian eksponen pangkat negatif, yaitu A pangkat min N. Kita dapat mengubah menjadi pangkat positif menjadi 1 per A pangkat N. Yang terakhir, eksponen pangkat 0 dengan konsep A pangkat 0 sama dengan 1, kecuali A sama dengan 0. Demikian penjelasan kali ini terkait eksponen, konsep dasar eksponen, yaitu eksponen pangkat positif, negatif, dan pangkat 0. Semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.